Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, siapa yang tak kenal sosok wanita cantik yang satu ini? Pemain sinetron drama kolosal berjudul Kembalinya Raden Kian Santang ini, kini Ovi Sofyanti lebih memilih bersolo karir dan berakting. Meski berperan sebagai Dewi Medusa yang memiliki peran antagonis, Ovi mengaku lebih menyukai profesinya saat ini, yakni menjadi aktris sekaligus bisa mengurus keluarga. Yap viewers, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari Ovi Sofyanti dengan sang suami Frankie Roreng dalam Love Story. Hai pemirsa Love Story, ya kenalkan saya ini Bang Botak dan istri saya. Ovi Sofyanti. Nah, mau tahu cerita kita berdua? Kisah cinta kita berdua nih. Ikutin kita, Ikutin terus. buntutin kita. Ya, pokoknya cuma di Love Story. Nih, yuk. Come on, ya, come on, come on, come on. Viewers, di sela-sela kesibukannya di dunia entertainment, pasangan yang sama-sama berkecimpung di dunia akting ini bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang dengan tim Love Story. Ditemui di sebuah resto di kawasan Cilengsi, Bogor, Ovi dan sang suami Frankie menceritakan awal mula perjumpaan keduanya. 2016. Kita pertama kenal 2016 ya. 2016 itu kebetulan aku itu 2015 dari Manado datang ke Jakarta. Waktu itu buka usaha kuliner, warung kecil ya di daerah Patiunus, Jakarta Selatan. Nah, 2016 kebetulan temen aku itu temennya dia juga. Nah, Iya, temen aku satu itu temen. datang, Ki, nanti malam ada nih duo serigala mau datang makan katanya. Oh ya udah, aku kan dulu cuma tahu mereka di TV gitu. Ya udah, pas itu datang, nah pertama kali ketemu di situ. Tapi nggak ada perasaan apa-apa atau niat ya? apa-apa nggak. Jadi cuma Cuma sebatas makan. dia makan udah bla bla. Mau Nah datang, berlanjut makan. dia sering pesan makan, tapi pun nggak ada apa-apa sama sekali. Memang disitulah awal perkenalannya. Di awal pertemuan pasangan ini mengaku tak ada yang berkesan. Meski demikian keduanya sama-sama saling follow di sosial media. Barulah di tahun 2018, Ovi dan pria yang akrab disapa Bang Botak ini mulai aktif melakukan pendekatan. Ini bukan teman abang. Oh iya, benar. Ya udah, aku iseng komen. Neng, Neng, gimana? di mana? Kabar gitu. Apa kabar? Bla 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 gitu. Nggak mau pesan makan? Mau dong, Kak. Gini. Dulu manggilnya Kak. Modus sebenarnya tuh Kak gitu. Manggil. Aku bilang boleh. Mau pesan apa? Tiba-tiba dia bilang, tapi aku jauh di Cilengsi sini. Nah, kebetulan memang aku udah close, jadi udah nggak terima orderan. Ya udahlah, bolehlah aku masakin buat dia. Nah, kebetulan sepupu-sepupu aku ini dari Manado, pengen foto sama dia. Ya udahlah sekalian kita anterin. Sherlock aja. Jauh loh, jauh banget kan? Jauh dari Jakarta Selatan loh. Saya datang sini. Datang. Nah, dari situlah baru kita deket.
saya bawa Besoknya ikan. lagi Jadi dateng, itu bakar-bakar di rumah. gitu. jodoh bertemu lewat ikan bakar. Sang suami yang kala itu berprofesi sebagai juru masak dan memiliki sebuah warung makan, membuat Ovi kerap memesan makanan dari warungnya. Wanita berambut panjang itu mengaku ketagihan dengan masakan Frankie hingga akhirnya ia menjadi pelanggan tetap dan sering bertemu. Gayung pun bersambut. Dari situlah kemudian muncul benih-benih cinta di antara keduanya. Udah, Itu aja sih, paling langsung nanya sih WhatsApp, kita. telepon-teleponan. Oh Nah, iya, intens ketemu. Mulai ketemu karena kan satu, aku juga faktor usia udah bukan apa ya, kita udah terlalu capek lah untuk main, apalagi kan aku berangkat dari kegagalan. Aku cerai itu pisah itu 2017. Jadi bukan karena faktor ketemu dia, enggak. Jadi waktu malahan belum deket sama dia aku udah pisah. Nah, ketika 2018 kenal sama dia, kita prosesnya cepet loh. Itu pacaran kita nggak nyampe 5 bulan ya, cuma 4 bulan udah langsung nikah. Aku sama dia langsung tanya, kalau mau main-main jangan, kalau mau serius ayo. Kegagalan, inilah bekal utama keduanya untuk lebih berhati-hati. Pasangan beda usia ini tak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama dengan mencoba menerapkan keterbukaan dan kejujuran satu sama lain. Satu hal yang paling aku suka sebenarnya adalah keterbukaan kita berdua dari awal. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, segala sesuatunya kita udah buka nih. Nih, aku seperti ini, jeleknya aku seperti ini. Kalau baiknya kan kita pasti terima. Kalau yang banyak kan gampang. Tapi kalau Iya kan? jeleknya, apalagi Kalau kalau kita punya kekurangannya masa itu yang lalu, susah. masa lalu mungkin yang nggak bagus, Iya. Tapi kita dari awal udah buka-bukaan semua gitu. Kalau mau nerima syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Terserah. Gitu. daripada nanti orang yang kasih tahu, Lebih sakit. mendingan kan udah saling masing-masing Tahu. udah kasih tahu. Sama papa sini dan orang tua aku itu cuma pesan satu, ini yang terakhir. Yang buat main-main gitu. Bukan untuk main-main, bukan. Aku juga bertujuan bahwa udahlah ini yang terakhir, semuanya kita nggak ada orang yang berharap untuk pisah dalam rumah tangga, nggak ada orang yang bermimpi tiba-tiba ujuk-ujuk gue mau nikah sama lu tapi gue mau cerai nantinya, nggak ada. Kita berdua mengambil pelajaran dari masa lalu, ya udah kita putuskan kita nikah, tapi orang tua cuma pesan satu itu, jangan pernah cerai, jangan pisah lagi. Nah aku pun sama dia aku tanya berkali-kali, yakin? Kalau yakin mari kita jalan, kalau enggak jangan. Tak butuh waktu lama untuk Ovi dan Frankie menjalani sebuah hubungan. Hanya dalam kurun waktu lebih 5 bulan saja, keduanya saling mengenal dan sepakat menuju jenjang yang lebih serius. Kira-kira jawaban apa yang membuat Ovi merasa yakin menerima pinangan tokoh Salim dalam sinetron Putri untuk pangeran ini? Soalnya waktu itu lagi patah hati, lagi sakit hati, terus berdoa kasih jodoh yang terbaik. Kucuk-kucuk malam-malam datang dia bawa ikan. Itu sih, Jadi jodoh yang terbaik bawa ikan. bawa makan. Itu juga sih sebenarnya selalu berpikir rasional. Orang bilang ya sadar diri lah. Aku bukan kapasitas aku lah di situ. Ya, aku bukan orang yang maaf ya, bukan orang yang duit banyak atau apa dari keluarga berduit atau apa, nggak. Aku orang malah sederhana, biasa aja. Nah ketemu sama dia aku cuma bilang apa iya gitu. Nah aku cuman ya berdoa minta ya kalau memang jalannya yang dikasih sama yang maha kuasa itu udah di situ, ya berarti kehendak dia aja yang jadi gitu loh. Ternyata jalan jadi gitu. Di bulan Juli 2018, keduanya sepakat menjajaki hubungan yang serius. Ovi dan Frankie sepakat mengakhiri masa duda dan jandanya untuk masuk ke gerbang pernikahan. Pas ngomong sama dia bahwa kita pengen serius, tapi Dia langsung dibawa aku ke bilang sama dia, nikah dengan modal kita masing-masing. Jadi kenapa aku bilang dengan modal kita masing-masing? Jadi kita tahu apa arti itu perjuangan. Nah, kita menikah dengan perjuangan kita sendiri. Jadi
tidak akan mudah kita menyanyiakan itu pernikahan. Karena kita pasti akan balik mengingat gitu. Kita udah berusaha keras. Waktu proses lamaran itu singkat, Mbak. Aku tuh jalan ketemu sama dia pas bulan Mei, Juni, Juli baru kita mulai pastiin. Yuk, melangkah maju. Juli. Dia langsung bilang, "Ya udah, ketemu papa." Ya udah, langsung ketemu papa, minta izin, minta pamit. Izin lah untuk mau nikah, mau ngelamar, baru ketemu mamanya dia. Kalau orang tua aku cuman kabarin lewat telepon. Aku Jauh mau nikah soalnya bla bla kan. bla. Kan orang tua di Manado. Manado. Dan tanggal 7 bulan Oktober tahun 2018 menjadi tanggal spesial yang dipilih keduanya untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Namun ada yang unik dalam acara pernikahan tersebut. Jika pada umumnya pengantin memilih menggunakan wedding organizer atau menyerahkan pada keluarga besar membuat perhelatan pernikahan, tak demikian dengan Ovi dan Frankie. Pasangan unik ini justru memilih turun langsung mengurus pernikahannya, mulai dari memasak hingga mengurusi makanan para tamu undangan. Kita tanggal pernikahannya itu tanggal 7 Oktober 2018. Karena dua-duanya suka angka 7. Aku sama dia suka angka 7 dan angka 8. Dua-duanya cuma dua angka itu. Nah, angka 7 aku bilang, ya udahlah, ini angka ini kita ambil tanggal 7 ya, bulan 10. Boleh dibilang ya biasa saja, tapi yang penting kalau bagi aku yang penting kualitas rumah tangganya nanti berjalan. Iya, sebenarnya sih bukan dari resepsinya seperti apa, kan yang menjalani setelah itunya. Dan disesuaikan Iya. dengan uang. Iya kan? Iyalah, daripada habis mewah-mewah tapi pusing bayar Saya hutang. bergaya bikin rumah Mewah-mewah. mewah terus selama 1 tahun mikir balikin duit. Di balik hiruk-pikuk dunia entertain, siapa yang menyangka Ovi hanyalah wanita biasa yang sederhana. Walau sudah keluar dari duo serigala sejak tahun 2017, namun nama Ovi Sofianti masih lekat dengan citra grup dangdut seksi. Perlahan tapi pasti, image Ovi kian hari kian baik dan berhasil dibuktikan wanita berusia 27 tahun ini. Satu keberuntungan mungkin bagi saya pribadi, kenal Ovi dan jadi istri saya. Dia ternyata orangnya yang sangat sederhana. Sangat, apa ya, kalau mau dibilang sangat keibuan ya, dan lemah lembut ya, mungkin tipikalnya orang Sunda ya, kalem. Karena memang dari dulu di Manado aku tuh punya mimpi pengen punya istri orang Sunda, dan ternyata nyampe gitu. Jadi ada momen-momen tertentu ya, apalagi citra dia dulu ya, aku robah, aku bilang sama dia lebih elegan lah, lebih apa gitu ya kan. Karena kalau bagi aku seksi itu nggak harus, beda seksi sama vulgar. Seksi itu kadang kita cuma pakai baju tertutup aja, kalau memang pose kita seksi ya seksi aja gitu. Kalau baju kan aku yang beli, aku yang pilihin. Mau manggung mau apapun ya. Aku pun untuk wawancara konten-konten tertentu aku nggak akan mau. Iya, misalnya ada panggilan, yuk konten di sini misalnya. Ada kemarin Temanya tawaran ini. konten kolam renang dan segala macam, baju kita bikinnya, aku bilang nggak. Dari pernikahannya terdahulu, pasangan ini sama-sama memiliki buah hati. Ovi diketahui memiliki satu orang anak perempuan bernama Safira Kirana Sofianti dan sang suami memiliki 2 orang anak laki-laki. Namun keduanya mengaku tak ada kesulitan yang berarti untuk mereka beradaptasi. Ada kendala apa-apa. Nggak ada kendala apa-apa. Sekarang malah udah sama Kan kita ya. anak-anak udah sama Udah kita di sini semua. semua. Cuman satu. Cuma yang satu Yang bontotnya aku yang cowok di Manado di Manado. sama mamanya. Viewers, seperti apa kelanjutan perjalanan kisah cinta Ovi Sofianti dan Frankie? Simak kisahnya setelah ini. Stay tune on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.